reciprocal. I could have done that, yes, but it would have been tough for a lot of countries who didn't want to do that. I'd like to see the chart if you have it. Could you bring it up, Howard? This is our great Secretary of Commerce, Howard Lutnick. Thanks, Howard. So, if you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. So 67%, I think, and we've worked out a deal, and it would have been a much better deal, but frankly, there were many years left on the deal that was made previous to my getting there, but it was something. If you look at Switzerland, 61% to 31%. Indonesia, Malaysia, Cambodia. Oh, look at Cambodia, 97%. Ya, pemirsa, kebijakan tarif impor 32% untuk Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai beragam tanggapan. Salah satunya dari pelaku usaha sekaligus mantan Wakil Presiden Indonesia, Yusuf Kala. Dan pemirsa, berikut wawancara eksklusif bersama dengan rekan kami David Silahoy dengan Yusuf Kala. Halo pemirsa, saya David Silahoy kembali ke hadapan Anda. Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru saja mengumumkan tarif impor baru kepada ratusan negara di dunia, termasuk Indonesia. Dan Indonesia terkena 32% angkanya. Nah, apakah ini akan berpengaruh kepada ekonomi Indonesia, kepada ekonomi mikro maupun makro? Kita tanya kepada Pak Yusuf Kala, Wakil Presiden ke-11, maksud kami ke-10 dan 12 Republik Indonesia. Terima kasih Pak Yusuf Kala sudah menyediakan waktunya bersama kami. Terima kasih juga. Apa kabar Pak JK? Alhamdulillah baik. Baik, Pak JK, ini Pak JK-nya kelihatan segar dan sehat. Tapi ini di Indonesia, ini lagi ramai-ramai bicara ada seperti kekhawatiran yang luar biasa karena Presiden Donald Trump mengumumkan tarif baru bahkan untuk impor di dalam negerinya, barang Indonesia terkena hingga 32%. Menurut Pak JK, apakah ini akan berdampak besar kepada Indonesia? Iya, bukan saja Indonesia yang khawatir, seluruh dunia ribut itu. Ya pasti ada dampaknya, tetapi tidak sebesar dibanding negara lain. Pertama begini, ekspor kita ke Amerika itu hanya 10% dari total ekspor Indonesia tahun 2004. Kita mengekspor hanya 26 miliar. Sedangkan ekspor kita 2024 ya, kita 264, jadi 10% persis itu kurang lebihnya. Artinya kalau ada apa-apa yang terkena ya 10% ini. Walaupun juga bisa berdampak kepada yang lain kalau ekonomi dunia terjadi masalah besar ya. Tapi efeknya tidak sebesar angka yang 32 itu. Kenapa bisa demikian? Karena yang masalah di yang aturan yang dibuat oleh Trump itu tarif impor. Artinya kalau kita istilahkan di Indonesia biaya masuk. Ya kan? Biaya masuk itu ialah biaya masuk dari harga impor yang kita ekspor. Betul. Nah, contoh saja saya kasih contoh bahwa kita mengekspor garment berbagai macam itu kira-kira 7 miliar dolar. Kita mengekspor sepatu juga, lebih 2,5, lebih 3. Harga satu sepatu itu, Nike, yang kita ekspor, itu hanya antara 15 sampai 20 dolar ke Amerika. Di Amerika, sepatu itu dijual 50 sampai 70 dolar. Ya. Yang kena ini biaya masuk kan yang harga 20 ini. Kalau 20 kali dari 32%, itu hanya 6 dolar. Jadi ditambahkan dengan dari 20 dolar tadi plus 6 dolar tadi. Iya, jadi artinya harga jualnya harga kemungkinan naik hanya 10% saja dari harga jual di Amerika. Karena yang dipersoalkan di dunia ini, kalau Amerika membuat tarif tinggi, maka daya beli barang di Amerika mahal. Kalau dia mahal, maka penjualan akan menurun. Akibat daya beli Amerika menurun karena terjadi inflasi. Maka karena kalau daya beli Amerika menurun, maka ekspor kita akan menurun. Betul. Kalau ekspor kita menurun akan terjadi pabrik kita turunkan produksi, terjadi PHK. Itu kan selalu tiap hari itu ulas. Yang ditakutkan justru hari-hari ini. Padahal yang terjadi sebenarnya realnya nanti
perubahan itu bukan 30%, hanya paling tinggi 10% akan terjadi kenaikan harga di pasar Amerika. Yang Dan dibebankan kepada konsumen Amerika. Iya, konsumen Amerika, pengusaha dan konsumen Amerika. Itu kira-kiranya 10% dari harga jual. Ya, harga selama ini orang Amerika beli sepatu dengan harga $60 contohnya. Sekarang harus beli dengan 66. Karena tambah biaya masuk realnya itu. Itu pun 66 bisa saja diefisienkan oleh para pengusaha. Mungkin hanya terjadinya naikkan $5, 5 apa. Jadi efeknya tidak sebesar apa yang kita sering bicarakan. Tapi jika terjadi inflasi itu meningkat, lalu kemudian permintaannya menurun, artinya di sini ekspornya juga berkurang. Apakah itu akan seperti yang dikhawatirkan akan ada gelombang PHK? Gitu? Belum tentu inflasi sebesar itu, karena Amerika itu kalau harga naik tetap orang beli. Ini katakanlah mobil. Selama ini mobil murah dari Meksiko, dari Kanada, dari Jepang. Kemudian harganya naik, maka dia tidak masuk. Maka orang ada dua pilihan. Beli dengan harga mahal, naik inflasi, atau tidak beli. Berhemat begitu. Berhemat di sana. Maka yang terjadi impornya berturun. Tapi tidak terjadi inflasi besar. Baik, kalau itu tidak terjadi inflasi berarti Akan maksud Pak terjadi JK, tapi tidak besar. tidak besar. Berarti maksud Pak JK nanti tidak akan ada dampak sama sekali kepada pengusaha di Indonesia. Oh, akan ada, tapi tidak besar. Tidak sebesar apa yang diributkan ini. Apakah yang kata Pak JK tadi tidak besar itu kemudian masih bisa dibayar oleh pengusaha kita? Bisa. Bukan kita. Masih bisa kan dibayar oleh masyarakat Amerika. Enggak, artinya kalau seandainya itu inflasi terjadi, demand-nya turun, jadi artinya ekspor kita juga berkurang. Iya. Di sini kan berarti produksi juga harus turunkan begitu. Nah, apakah ini masih bisa ditanggung oleh pengusaha kita? Begini, dari daftar negara-negara yang menjadi saingan Indonesia dalam memproduksi produk yang sama di Indonesia, kan China, Vietnam, Thailand. Semua biaya yang dikenakan oleh mereka lebih tinggi dari kita. Jadi secara teoritis kita lebih kompetitif nanti dibanding dengan Vietnam. Karena Vietnam 46, kita 32. Jadi barang Vietnam lebih mahal jatuhnya di Amerika dengan barang Indonesia. Apalagi kalau pemerintah Indonesia berhasil menegosiasi, mengklarifikasi bahwa bukan sebesar itu yang kita kenakan ke Amerika. Jadi kalau pemerintah sekarang ke sana harus mengklarifikasi angka 64%. Iya, itu dari mana? Itu. Dan kalau itu sudah diketahui dari mana, lalu apa? 50%. Kan Amerika Trump menjanji bahwa yang dikenakan ke satu negara ialah 50% daripada yang dikenakan ke Amerika. Ya, discounted tadi ya, 50%. Nah, tetapi habis itu nanti di Indonesianya sendiri itu akan ada perubahan nggak dalam artian harus pemerintah sendiri harus ikut menanggung insentif perlu. dan segala macam atau membuat undang-undang atau membuat peraturan baru, kebijakan-kebijakan. Yang terjadi ialah persoalan ketakutan daya beli Amerika menurun. Kan itu persoalan. Bukan soal di Indonesia. Di Indonesia kita tidak ada soal. Di Vietnam tidak ada soal. Yang soal yang akan terjadi di Amerika. Jadi untuk urusan tadi, jika terjadi inflasi besar-besaran di Amerika, seperti yang dikhawatirkan tadi, dan itu berdampak tidak pada akan besar-besaran. Tidak akan besar-besaran? Tidak akan besar-besaran. Paling besar akan di angka berapa? Karena Amerika hasil biaya masuknya kan dikembalikan ke rakyat Amerika sebagian. Ya. Jadi dia tetap mempunyai daya beli. Dan ada tax deductible. Iya, tax deductible. Itu yang kemudian diberikan juga insentif kepada pengusaha di sana. Iya. Benar ini ya Pak JK, artinya Pak JK iya. melihat positif. Ini dunia usaha kan Pak JK juga ada di dunia usaha itu. Iya. Apakah semua memandang hal yang sama? Ya tergantung usaha apa. Tapi jangan lupa, ini efeknya akan juga sementara ini melemahkan rupiah. Melemahkan rupiah ini mempunyai dua sisi. Ada positif, ada negatif. Bagi eksportir, itu menerima rupiah lebih banyak. Betul. Artinya, kalaupun terjadi harganya turun,
dia tetap menerima rupiah lebih banyak. Kalau menerima rupiah lebih banyak, buat apa? Tentu tidak perlu PHK. Tapi di sisi lain yang importer Tentu kedelai dan segala macam, kita membayar lebih mahal tentu kita harus bayar. dalam rupiah. Ya. Ya. Oke, memang sejauh ini kita impor masih surplus ya, Iya. dibanding Amerika ngambil dari kita begitu ya. Iya, Kita iya. masih ada surplus. Sekitar 17 miliar dolar sekitar segitu ya. Kan 26 Tidak, hanya kalau nggak salah. 1,5 Surplus kita yang 2024 kalau tidak salah. total ya. Total, ya. Iya, total ya. Ya. Tapi Amerika kan cuma kita ekspor ke sana 26 miliar dolar Oke. total. Baik, jadi kalau untuk dunia usaha, dunia kerja untuk baik di manufaktur maupun di minerals dan pertambangan dan sebagainya, ini tidak perlu khawatir sama sekali ya Pak JK. Iya, selama barang itu tidak diekspor ke Amerika, Tidak perlu khawatir. tetapi ada efeknya kalau Cina contohnya kena krisis ekonomi karena ini, Iya. maka tentu permintaan bahan baku mineral dan bercampur itu berkurang. Itu Kena dia. efeknya. Karena Cina kan Iya. akan trade war nih. Iya, iya. Jadi akan seperti apa gambarannya ke depan kalau Pak JK lihat? Karena Cina sudah memberikan angka juga. Kalau trade war, yang namanya war, saling membunuh. Maksudnya gimana nih jadi Pak JK? Ia akan melemahkan ekonomi masing-masing. Dan Trump sempat bilang kata ini langkah yang panik dari Cina. Trump pernah menyampaikan itu kemarin. Apa Tapi- yang Pak JK lihat? Kebiasaan Trump itu lebih banyak aturan itu pressure agar mereka mau berunding. Oke. Ya, merundingkan sesuatu. Jadi bukan bersifat permanen akan begini terus, biaya ini tidak. Baik, pressure ini kepada siapa? Kepada siapa saja yang dia dianggap bahwa dia defisit perdagangan. Baik, secara geopolitik berarti kalau Amerika berarti terhadap Cina. Cina, Mana? Russia, Vietnam, Vietnam juga. Iya. Oh, yang mengambil lebih banyak ya? iya, ya, Baik. yang mengekspor lebih banyak ke Amerika. Kambodia juga ya yang Wah, mengekspor ke sana. Kamboja sedikit lah. Oke, angkanya tapi cukup tinggi tuh Iya, ya. iya. Mereka. Tapi kalau Indonesia berarti tidak terlalu dianggap. Betata medium, mengancam. namanya Masih medium, lah. medium ya? Medium lah kita. Baik, kita kembali lagi nih Pak JK untuk ini ya pemerintah ini kan berupaya untuk negosiasi dan kemudian mau sejauh ini juga banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk memberi insentif kepada para pengusaha. Sejauh ini sudah tepat belum menurut Pak JK? Iya, lebih banyak klarifikasi sebenarnya daripada negosiasi. Karena Trump sudah membuat aturan. Pokoknya you kenakan saya 100, saya kenakan you 50. Nah, berarti angka 32 itu berasal dari angka 64. Sekarang kita akan klarifikasi di mana didapatnya angka 64 itu. Nah, padahal menurut kita tidak sebesar itu. Kita impor banyak kedelai, itu semua biaya masuknya nol. Atau gandum. Apakah ini Trump juga melihat bahwa dia sedang mencari Ini kan follower lah yang begitu ya? laksanakan tentu bukan Trump, tentu BRICS menteri-menterinya, juga menteri yang- perdagangannya. Itu ya. Iya, Tapi itu staf di bawah yang bikin itu. oke, baik. Pak JK kembali lagi ke dunia usaha. Kalau untuk dari dunia usaha sendiri, apa yang bisa Pak JK katakan kepada pengusaha-pengusaha di Indonesia mengenai tarif ini dan bagaimana mensiasatinya, antisipasi? Yang pertama bekerja lebih efisien. Efisien. Artinya bagaimana dan pemerintah juga menjaga agar ini tetap efisien. Jangan diganggu, jangan dibebani bermacam-macam katakanlah tarif, pajak dan sebagainya, atau berikan kemudahan-kemudahan logistik bermacam-macam supaya pengusaha kita lebih kompetitif begitu kan, masih kompetitif dengan nanti akibat daripada tarif ini. Oke, itu tapi sejauh ini apakah sudah ada Ya, ini- hal-hal tersebut yang diharapkan oleh para pengusaha? Ini- Sudah mumpuni belum kira-kira? pengusaha kita pasti akan berusaha seperti itu. Di mana persaingan itu apabila dari persaingan yang keras, disitulah letaknya para pengusaha harus efisien. Baik, melihat hal ini peluang apa yang bisa diambil oleh pemerintah Indonesia dan juga pengusaha di Indonesia? Ya peluangnya justru karena tadi Vietnam yang menjadi katakanlah mempunyai produksi yang hampir sama Indonesia, artinya menjadi saingan untuk ke Amerika ya.
tentu lebih akan menjadi lebih mahal daripada kita. Jadi berarti kita lebih kompetitif apabila di apple to apple sekarang kan dengan dengan tarif ini. Jadi kita bisa ambil peluang di situ ya. Artinya kalau saya pengusaha importir di Amerika, maka saya akan memilih produk yang lebih kecil dia punya kemungkinan tarifnya. Maka Indonesia lebih kecil dibanding Vietnam. Oke. Ya. Bantuan apa? Ini yang terakhir Pak JK. Bantuan apa yang diperlukan oleh pengusaha sebenarnya dari pemerintah saat ini untuk bisa melewati keadaan yang ke depan ini agak ada uncertainty begitu ya? Ya, pertama bagaimana pemerintah mengklarifikasi atau negosiasi dengan Amerika. Yang kedua, kita pelajari kos-kos apa yang mendukung kenapa seperti bunga. Nah, kita kembali ke pemikiran bahwa bunga kita harus lebih turunkan. Karena rupiah mau kemana? Jangan dibandingkan dengan dolar. Bunga bank di Indonesia masih lebih tinggi dibanding katakanlah di Thailand, di mana harus lebih turun lagi kita supaya daya saing kita lebih baik gitu kan. Ya, dan juga beberapa lagi aturan-aturan tentu harus lebih efisien di pelabuhan lah, di mana lah tentu harus lebih baik lagi. Lebih efisien ya. Baik. Pak JK, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di iNews Media. Baik pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Special Dialogue IDX Channel. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Special Dialogue IDX Channel. Pemirsa, bursa saham Asia jatuh pada pembukaan hari Senin akibat kekhawatiran perang dagang global yang makin memanas. Futures Wall Street merosot tajam sementara investor memperkirakan resiko resesi yang meningkat bisa mendorong pemangkasan suku bunga Amerika Serikat secepatnya pada bulan Mei. Indeks Nikkei 225 ini sempat anjlok hingga 8,8% menyentuh titik terendah sejak Oktober 2023, di mana hingga pukul 8:57 waktu Indonesia bagian Barat, indeks Jepang tersebut masih melemah 5,67%, sementara indeks Topix Jepang yang lebih luas ambles 6,56%. Pasar saham Hong Kong dan China juga terpukul. Indeks Hang Seng HSI ini turun hampir 9%, atau tepatnya 8,91% pada awal perdagangan. Dengan saham raksasa teknologi seperti Alibaba dan Tencent, 700 ini merosot lebih dari 8%, seperti diketahui pemirsa. China yang kini menghadapi tarif Amerika Serikat lebih dari 50%, membalas dengan mengenakan bea tambahan terhadap impor dari Amerika Serikat pada Jumat pekan lalu. Gejolak pasar semakin parah setelah Gedung Putih menunjukkan sikap keras terhadap kebijakan tarifnya, sementara China menegaskan bahwa pasar telah bereaksi terhadap langkah balasan mereka. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak akan bernegosiasi dengan China hingga defisit perdagangan Amerika Serikat terselesaikan. Investor sebelumnya berharap bahwa anjloknya nilai pasar hingga triliunan dolar Amerika Serikat serta dampak besar terhadap ekonomi akan membuat Trump mempertimbangkan kembali kebijakan perdagangannya. Pemirsa, penerapan tarif impor baru dari Amerika Serikat diperkirakan bisa membuat Indonesia kebanjiran produk tekstil mancanegara. Menurut pelaku usaha tekstil, Indonesia bisa menjadi pelarian bagi negara-negara yang kelebihan produksi tekstil karena tidak terserap pasar Amerika. Iya, dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Special Dialogue hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Rosalin Chu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Pasca Presiden Amerika Serikat Donald Trump merilis kebijakan tarif impor baru yang dinamakan Reciprocal Tariff, Asosiasi Pertekstilan Indonesia hingga Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia mengaku kaget dengan kebijakan tarif tersebut. Hal tersebut dipandang akan berdampak pada industri tekstil, mulai dari benang, kain, hingga produk jadi. Seperti diketahui, Amerika Serikat menjadi negara kelima tujuan ekspor pakaian dari dalam negeri. Dengan tingginya tarif ke Amerika Serikat, hal ini membuat pasar tekstil menjadi oversupply, sehingga negara produsen akan mencari alternatif pasar lain.
sehingga dikhawatirkan Indonesia akan menjadi target sasaran ekspor barang-barang dari Cina, India, Vietnam, Bangladesh, termasuk dari Myanmar dan Kamboja. Oleh karena itu, API dan APSIVI meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan segera dalam rangka perlindungan industri dalam negeri, melalui perlindungan pasar dalam negeri dari serbuan produk impor, mempertahankan kebijakan persetujuan teknis untuk pengaturan impor dan mempertahankan TKDN, termasuk pemerintah perlu merespon perang tarif dengan kebijakan tarif tidak melakukan pergeseran pada isu NTM atau non-tarif measure atau NTB non-tarif barrier. Yang masuk ke Amerika dengan menggunakan kapas dari Amerika yang otomatis dipintal di Indonesia, dicelup, ditenun di Indonesia, dijahit di Indonesia untuk mendapatkan tarif yang lebih ringan. Otomatis utilisasi di industri TPT akan terbantu. Sebetulnya kita bisa meningkatkan pembelian. Tadi kan kita bicara pemotongan pemotongan trade defisit. Pemotongan trade defisit ini bisa kita lakukan sekaligus juga bisa kita menjaga kinerja ekspor kita ke sana. Di samping itu, pelaku usaha juga melihat ekspor ke Amerika Serikat tetap bisa dilakukan dengan tarif rendah jika Indonesia menggunakan minimal 20% bahan baku dari Amerika Serikat. Mengingat Amerika Serikat tidak bisa menyediakan benang dan kain, maka dalam hal ini Indonesia harus lebih banyak menggunakan kapas Amerika Serikat yang dapat dikombinasikan dengan serat polister dan rayon yang dipintal dan ditenun dirajut di dalam negeri, sehingga akan memperbaiki kinerja TPT nasional secara keseluruhan dari hulu sampai hilir dan sekaligus menekan laju importasi barang jadi. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, Tim Liputan IDXN.